Ya, karena memang dasarnya itu komersial. Ya, dasarnya itu adalah jual beli. Jadi ini yang pertama. Ya, yang pertama kita, sebab unsur ini juga yang kita akan bandingkan nantinya dengan yang syariah. Baik. Kemudian yang kedua, di sana terjadi transfer of risk. Ya, jadi terjadi transfer of risk. Apa itu transfer of risk? Resiko ya yang akan diderita oleh policy holder itu dipindahkan ke insurance company. Nah, tadi kan resiko kecelakaan misalkan, resiko accident. Ya, itu dipindahkan ke insurance company. Sehingga apabila policy holder itu mengalami accident, maka dia tidak akan mengalami kerugian dari accident tadi. Karena apa? Karena resiko accident tadi sudah terpindah ke insurance company. Jadi insurance company itu yang nanggung apabila terjadi accident. Ya, nah itu namanya transfer of risk. Ya. Dan yang kedua, di sana tidak ada hubungan sesama policy holder. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan insurance company punya 1.000 pelanggan misalkan, 1.000 policy holder, masing-masing policy holder itu nggak ada hubungannya sama mereka. Ya, satu sama lain tidak saling mengenal, tidak tahu satu sama lain, tidak ada hubungan. Ya, jadi masing-masing bertransaksi jual beli dan juga melakukan transfer of risk kepada ya insurance company. Jadi kita bayangkan insurance company itu kalau pelanggannya ada 1 juta, ya dia menanggung 1 juta, 1 juta resiko, gitu ya. Jadi berat sebenarnya, ya. Tapi ialah sudah mereka perhitungkan. Nah ini yang kedua. Nanti kita lihat ada perbedaan yang mendasar nih antara conventional insurance dengan Islamic insurance dari sudut ini dan juga dari sudut poin yang pertama. Ya, jadi itu poin yang pertama juga poin yang kedua. Poin yang ketiga, karena sifatnya seperti itu, jadi hubungan antara insurance company dengan policy holder, kemudian transfer of risk. Nah, hubungan policy holder ya dengan dengan insurance company seperti hubungan trade off, seperti hubungan win loss. Hubungan itu seperti hubungan gambling sebenarnya. Ya, hubungannya rival. Kalau resiko itu terjadi, maka pihak asuransi akan rugi. Ya, bayangkan kita bayar premi cuman katalah 100. Ya, tiba-tiba mobil kita rusak. Ya, kita bayar 100 rial, tiba-tiba mobil kita rusak dan perlu biaya 2.000 rial misalkan. Sudah, akhirnya insurance company akan menanggung 2.000 rial. Ya kan? Itu akan membawa kerugian kepada dia. Ya kan? Kita bayar cuma 100, tapi kita dapat coverage ya kan 2.000 rial. Itu bayangkan kalau 1 orang, kalau banyak orang yang celaka, banyak orang yang kecelakaan, ya, maka semakin banyak lagi sebenarnya pampasan ataupun penggantian yang harus dikeluarkan oleh ya, pihak insurance. Sebaliknya, saatnya tidak terjadi apa-apa, saatnya tidak terjadi kecelakaan misalkan, maka pihak insurance yang untung. Ya kan? Kita bayar 100, habis itu tidak terjadi kecelakaan. Maka pihak insurance yang akan untung mengambil premi gitu. Bayangkan seandainya ada ribuan orang ya kan yang tidak mengalami kecelakaan. Maka yang untung adalah ya, pihak asuransi. Jadi oleh sebab itu hubungan antara pihak asuransi dengan policy holder ini hubungan trade off, hubungan win loss. Ya. Nah, dalam bahasa biasa ini hubungan gambling sebenarnya, gamble. Dia ada unsur gambling. Ya. Nah, ini poin yang ketiga. Ya, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah ya karena semua premi itu masuk kepada rekening pihak insurance company, maka di situ hanya ada 1 rekening pada perusahaan asuransi. Semuanya uang itu menjadi milik ya. Jadi uang premi itu menjadi milik ya pihak insurance company ya. Jadi hanya ada 1 rekening.
Ya, semuanya ya, duit kita itu menjadi aset mereka, duit kita itu menjadi milik mereka. Ya, ketika kita membayar premi, dan kita tidak punya hak lagi untuk mendapatkan apa-apa ya, kecuali saatnya kita tadi mengalami resiko. Ya, kita dapat klaim nanti berdasarkan pada perjanjian. Tapi intinya apabila kita menyerahkan premi kita dan membayar premi kita kepada insurance company, maka itu adalah miliknya dari perusahaan asuransi, masuk dalam asetnya perusahaan asuransi. Hanya ada satu rekening di situ. Nah, implikasi dari satu rekening ini adalah pada ciri yang kelima ini. Apabila terjadi surplus, ya, maka surplus ini menjadi milik perusahaan asuransi. Apa itu surplus? Surplus itu artinya apabila jumlah premi itu lebih besar dari jumlah klaim yang terjadi pada tahun itu. Ya. Karena biasanya tahunan kan, kita membayar premi kan biasanya tahunan ya. Nah, apabila jumlah premi yang terkumpul ataupun yang masuk ke dalam rekening perusahaan asuransi itu jumlahnya lebih besar daripada pembayaran penggantian ya, pembayaran cover dan juga jaminan itu, maka di situ ada surplus. Nah, surplus ini seperti untung lah, tapi istilah dalam insurance ini namanya surplus. Ya, surplus. Kalau rugi namanya istilahnya defisit. Bisa saja perusahaan itu rugi. Ya, jadi apabila terjadi defisit, ya bisa saja perusahaan ini mengalami defisit, yaitu ketika jumlah klaim pada tahun itu ya kan lebih besar daripada jumlah premi yang dikutip ya, atau premi yang diambil. Ya, jadi begitu. So intinya surplus itu adalah tanggung jawab perusahaan. Ya, begitu juga defisit juga adalah tanggung jawab perusahaan. Ya. Nah, ini yang kelima, dan yang terakhirnya adalah perusahaan asuransi konvensional itu bebas melakukan investasi kemana saja. Karena begini ya, setelah mendapat premi itu, duit itu tidak didiamkan oleh perusahaan asuransi. Duit itu akan diinvestasikan. Ya. Nah, jadi investasinya karena dia tidak syariah compliant, maka investasi dari perusahaan asuransi ini bisa kemana saja, yang halal, yang haram, yang riba, yang ini ya, semuanya ada di situ. Ya, nah inilah 6 aspek yang akan kita buat perbandingan antara asuransi konvensional dengan asuransi Islam. Ya, baik. Sekarang kita lihat ya sisi ya isu-isu yang terjadi pada 6 aspek itu. Ya, jadi sebenarnya 6 aspek ini ada isu syariah di situ. Ya, ada isu syariahnya pada 6 aspek yang tadi kita bincangkan. Ya. Yang pertamanya itu aspek jual beli tadi kan, bahwasannya hubungan antara pihak asuransi dengan pihak policy holder itu adalah hubungan jual beli, hubungan komersial. Nah, di situ ada syariah isu. Ya, di situ ada syariah isu. Syariah isunya adalah jual beli itu termasuk dalam jual beli gharar namanya. Ya. Kenapa dikatakan jual beli gharar? Karena dia membeli sesuatu yang belum pasti. Nah, tadi. Sementara bayaran premi itu pasti. Ya, kemudian coverage ya ataupun pampasan ataupun jaminan itu belum tentu ya policy holder itu akan dapat. Ya. Jadi di situ ada sesuatu yang tidak pasti di situ. Jadi membeli sesuatu yang tidak pasti. Dia hanya akan dapat seandainya ada contingency. Ya, ada ada tadi itu, ada event, ya, ada kejadian. Ya, resiko tadi. Jadi ini dianggap oleh syariah, ini dianggap gharar ya, karena dia membeli sesuatu ya yang yang tidak jelas lagi. Ya, yang tidak jelas. Ya, bisa jadi dia tidak mendapat apa-apa. Ya, bisa jadi dia tidak apa-apa. Itu dari perspektif ya, dari perspektif policy holder. Kemudian dari perspektif insurance juga ya, dia hanya mengambil premi dalam jumlah uang yang kecil. Ya, katakanlah 100 misalkan, ya. Tapi bisa jadi kerugian yang diderita oleh
policyholder itu lebih besar dari 100, mungkin 10 kali lipat ataupun 20 kali lipat. Seandainya mobilnya itu harus 2.000, misalkan 2.000 rial. Nah, ini juga adalah sesuatu yang tidak pasti. Dia dapat 100, sementara kemungkinan dia akan membayar yang lebih besar lagi. Ya. Jadi, nah dalam pandangan syariah ini namanya gharar. Ya, gharar itu adalah satu transaksi yang melibatkan ketidakpastian. Ya, ada unsur uncertainty. Ya, nah ini bisa merusakkan kontrak. Ya, jadi gharar ini sebenarnya bisa merusakkan kontrak muamalah. Jadi ada isu di sini. Ya, ada isu syariah. Kemudian yang kedua tadi prinsip di dalam conventional insurance itu adalah risk transferring, transfer of risk, ya. Jadi resiko itu dari policyholder dipindahkan kepada insurance company, ya. Nah, dalam syariah risk itu tidak boleh ditransfer, risk itu tidak boleh diperjualbelikan. Ini kan risk transfer kan sama dengan menjualbelikan risk, karena jual beli itu nanti transfer ininya, akibatnya. Ya, nah dalam syariah cara memanage risk itu bukan ditransfer, ya, bukan ditransfer, bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi risk itu harus di share. Oleh sebab itu istilahnya dalam syariah itu adalah risk sharing, bukan risk transferring. Nah ini juga adalah perbedaan yang fundamental, yang mendasar, ya, antara conventional finance dengan Islamic finance. Dalam conventional finance ada yang disebut sebagai risk transferring. Sementara dalam Islamic finance risk itu manajemennya bukan transfer tetapi sharing. Ya. Oleh sebab itu nanti kita lihat maksudnya takaful ini dia tidak menggunakan risk transferring, dia menggunakan risk sharing. Ya. Kemudian yang ketiga tadi kan ya hubungan antara hubungan antara policyholder dengan insurance company kan hubungan trade-off, ya, hubungan win-loss situations, ya, win-loss situations, ya. Jadi policyholders win, ya, is ya the insurance company's loss, ataupun policyholders loss, ya, is insurance company's win. Jadi hubungannya itu bukan win-win tetapi win-loss. Nah ini oleh syariah dinilai sebagai gambling, ya, dinilai sebagai judi. Jadi judi ini prinsipnya adalah hubungannya itu win-loss di antara dua parti itu. Antara A dengan B saling bertransaksi, jadi transaksi itu mengakibatkan ya win-loss situations. Ya, kalau A misalkan bertaruh dengan B, misalkan, maka apabila A menang, taruhan B akan ditransfer ke A. Ya, kalau B menang, taruhan B akan ditransfer ke B. Ya, nah itu trade off seperti itu. Nah ini judi. Oleh sebab itu syariah melihat hubungan di antara policyholder dengan insurance company hubungan perjudian. Ya, hubungan perjudian. Nah itu menurut pandangan syariah, gambling. Oke. Nah yang keempat, ya, apabila uang premi itu dibayar oleh policyholder, maka dimasuk dalam satu rekening sehingga semua rekening itu dijadikan satu, ya, menjadi rekening perusahaan. Nah di dalam takaful nanti ada segregation of account, ada pemisahan rekening, ya, ini rekening perusahaan, ini rekening nasabah. Nah itu ada pemisahan, ya. Nah, jadi tidak disatukan ya antara rekening perusahaan takaful dengan rekening policyholder itu terpisah. Nah, ini juga sesuatu yang membedakan di antara takaful ya dengan insurance company. Nah, yang kelimanya karena satu rekening tadi ya, apabila terjadi surplus, maka surplus ini menjadi milik perusahaan. Ya, tadi itu. Surplus itu definisinya apabila jumlah premi itu lebih besar ya dari jumlah klaim, ya, maka lebihnya itu adalah milik perusahaan. Tetapi di dalam takaful itu tidak begitu ya, karena terjadi segregation of account ya, apabila terjadi surplus itu masih lagi menjadi milik
peserta, ya, milik nasabah, milik policy holder. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Ya, dan yang terakhir itu adalah investasi, ya, soal investasi. Nah, karena dia bukan syariah, karena dia bukan syariah takaful, bukan syariah insurance, dia bisa investasi kemana saja. Sementara dalam takaful nggak bisa, dia hanya bisa investasi pada investasi yang halal saja. Karena dia diawasi oleh syariah supervisor. Ya, dia hanya boleh invest saatnya ada uang yang bisa diinvestasikan oleh takaful operator itu, maka investasinya itu harus ya hanya pada investasi yang syariah, ya, yang halal. Nah, jadi ini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya perbedaan-perbedaan yang mendasar. Ya. Sebelum kita bandingkan, ya, di sini kita lihat satu prinsip yang berbeda nih antara takaful ya dengan konvensional. Prinsipnya itu adalah nasabah masing-masing membuat kontribusi. Ya, pihak asuransi hanya mengelola uang kontribusi yang terkumpul lalu menyalurkan kepada nasabah yang terkena musibah. Nah, jadi prinsipnya itu adalah semua policy holder itu, semua nasabah, ya, itu seperti patungan sesama mereka. Jadi kita bayangkan kalau ada 100 orang, ya, masing-masing itu membuat contribution. Nah, ini preminya itu istilahnya contribution. Ya. Jadi masing-masing katalah 100, jadi terkumpul. Nah, uang ini tidak ditransfer ke insurance company, tidak. Uang ini tetap milik mereka. Ya, uang ini tetap milik nasabah. Nah, fungsi dari company itu apa? Fungsi dari insurance company, fungsi dari takaful insurance apa? Fungsinya dia hanyalah memanage uang itu dan juga memanage tadi itu. Ya, kalau ada misalkan salah seorang anggota yang terkena musibah, maka dari uang itu nanti syarikat takaful akan memberikan kepada orang yang terkena musibah. Persis seperti patungan lah. Ya, konsepnya itu persis seperti kita patungan ataupun seperti kita arisan. Nah, cuman arisan kan semua akan dapat. Ya. Cuman kalau takaful ini tidak semua akan dapat, ya. Yang akan dapat itu yang terkena musibah saja. Ini untuk yang general insurance ya, tapi untuk family insurance nanti bisa dapat juga dia. Dan nanti kita akan lihat. Nah, fungsi daripada takaful operator di sini ya tidak memiliki uang nasabah ini, fungsinya adalah menjadi wakil kepada nasabah ini untuk mengelola dana takaful itu. Nah, dana takaful ini dikelola misalkan ya dikumpulkan ya, kemudian diagihkan kepada orang yang terkena musibah, kemudian diinvestasikan juga dan keuntungannya pun dimasukkan lagi ke uang nasabah tadi. Nah, itu prinsip utamanya. Sehingga tidak terjadi itu ya transfer of risk tidak terjadi ya. Sekarang kita lihat ya analisisnya. Ya, kita lihat konvensional tadi kan hubungan di antara insurance company dan policy holder adalah jual beli. Tetapi yang syariahnya ya tidak terjadi jual beli. Ya, di situ tidak terjadi komersial, tidak terjadi jual beli. Karena apa? Karena masing-masing nasabah itu melakukan kontribusi, membayar kontribusi yang namanya tabarruk istilahnya. Ya, dalam istilah takaful namanya tabarruk ataupun donations. Masing-masing itu memberikan donasi, memberikan kontribusi, ya, kemudian menjadi satu pool rekening yang tersendiri. Ya, dia punya rekening yang tersendiri. Kemudian pihak asuransi itu hanyalah wakil. Nanti ada kontrak wakalah namanya, kontrak agency. Jadi dia hanyalah manage dan juga menjadi wakil kepada nasabah-nasabah itu untuk menguruskan ataupun mengelola ya dana asuransi. Nah, kita lihat sudah terjadi perbedaan nih. Ya, pada poin yang pertama itu sudah terjadi perbedaan. Kalau yang konvensional itu hubungannya adalah hubungan jual beli, ya yang gharar, yang melibatkan gharar, sementara dalam takaful tidak terjadi jual beli. Hubungannya jadi wakalah. Oke. Yang kedua, tadi konvensional itu transfer of risk. Nah, dalam syariah dia share of risk. Ya. Jadi resiko itu tidak dipindahkan kepada pihak insurance company, tetapi sesama nasabah.
ya, sesama pelanggan, sesama policy holder, they are sharing, ya, the risk each other. Jadi saling mengcover satu sama lain. Makanya di sini timbul istilah takaful. Takaful itu dari kata kafalah. Kafalah itu kafil, ya. Kafil itu kan artinya penjamin. Ya, jadi satu sama lain saling menjamin. Jadi bukan pihak takaful yang memberikan jaminan, yang memberikan indemnity, tetapi sesama nasabah itu yang memberikan, ya, jaminan satu sama lain. Ya, makanya istilahnya di sini adalah share of risk, tidak terjadi transfer of risk. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, hubungan policy holder, ya kan, dengan apa namanya, dengan takaful insurance kan tadi trade off win loss, ya. Kalau seandainya nasabah dapat musibah, maka pihak asuransi yang akan rugi. Kalau nasabah tidak terjadi musibah, maka dia yang untung, ya. Nah, jadi win loss, jadi ada gambling, ya. Nah, dengan takaful itu tidak terjadi gambling, ya. Bahkan sesama sesama policy holder itu terjadi cooperation, terjadi ta'awun, ya, terjadi tolong menolong di antara satu sama lain. Dan dengan insurance company juga begitu. Insurance company, ya, dia hanya takaful company dia hanya mengelola, ya, dan of course, ya, takaful company akan mendapat fee lah, ya, akan mendapat bayaran dari pengelolaannya itu. Jadi untungnya itu, ya, ataupun remuneration yang diterima oleh takaful company itu adalah dari fee, ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu tadi, kalau konvensional itu punya satu rekening saja, ya, yaitu semua duit premi kita masuk dalam rekening perusahaan asuransi, sementara di dalam takaful itu terjadi segregation of account, ya. Dia tetap ada rekening nasabah, ya, yang tersendiri, kemudian ada rekening perusahaan. Jadi rekening perusahaan dengan rekening nasabah tidak bercampur. Karena perusahaan ini fungsinya hanya mengelola rekening nasabah. Ya, nah, begitu. Dan implikasinya pada poin yang kelima adalah, ya, pada konvensional surplus itu menjadi milik perusahaan asuransi, sementara surplus pada takaful itu tetap, ya, menjadi milik nasabah. Jadi seandainya jumlah premi, ya, ataupun jumlah contribution yang terkumpul itu lebih banyak daripada jumlah klaim, ya, maka keuntungan itu tetap milik nasabah. Nanti nasabah juga yang akan mendapatkan keuntungannya, ya. Kalau dalam general insurance, kalau dalam dalam kendaraan misalkan, maka premi nasabah itu dia akan berkurang, ya, di tahun hadapannya, ya, karena ada keuntungan di situ. Ya. Nah, bagaimana saatnya terjadi defisit? Saatnya terjadi defisit, ya, pihak asuransi, pihak takaful akan memberikan pinjaman kepada rekening policy holders, memberikan pinjaman. Ya, jadi ditutup defisitnya itu dengan memberikan pinjaman. Dan pinjaman ini bukan pinjaman yang ada interestnya. Pinjaman ini adalah qardul hasan. Nanti ketika ada surplus lagi, baru surplus itu akan diambil kembali, ya, oleh pihak takaful. Jadi begitu pengelolaannya, ya. Dan yang terakhir adalah perusahaan asuransi konvensional dia bebas menginvestasikan kemana saja, tapi perusahaan takaful dia tidak bebas, ya. Karena apa? Karena, ya, dia harus menginvestasikan kepada yang investasi halal. Tidak boleh misalkan dia investasi pada riba, ya, pada lembaga keuangan yang punya riba, ya, sehingga tidak ada income yang tidak halal di situ. Sementara pada conventional insurance akan ada income yang tidak halal, ya. So, jadi itu perbedaan yang mendasar, ya, antara takaful, ya, dengan insurance company. Mungkin sekarang jam 5.30, apakah sudah masuk maghrib di Maska? Mungkin sebentar lagi Ustadz, hanya beberapa, sekitar 1 menit lagi kita break, ya. sholat maghrib. Kita break saja, ya? Ya, kita break aja kalau gitu Ustadz, ya.
Baik, Insya Allah kita 1 menit lagi kita dan di masket. ya. Apa namanya? Kita ketemu lagi jam berapa? Kita break insya Allah sekitar 15 menit Ustaz. Oh, Jadi kita break 15. Oh ya, berarti 5.45 ya? 5.45 Insya kita Allah. mulai lagi insya Allah. Oke, baik. Oke, Ya, kalau kita break dulu untuk kita sama-sama sholat maghrib. Ya. insya Allah. Di sini mungkin bedanya 5 menit agak terlambat. Saya mungkin 5.35 baru masuk. Oh Ya, begitu. kalau saya telat-telat sedikit, ini kan ya, insya Allah. Tapi saya usahakan 5.45 saya akan masuk kembali, insya Allah. Ya, Ya. baik. Ya, saya Jazakallah khairan serahkan Ustaz. kepada ya. Insya Allah kita break dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu selama 15 menit karena di masket sudah azan maghrib. Kita break sholat maghrib, insya Allah kita sambung lagi pukul 5.45 waktu masket insya Allah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sampai di slide ini sebenarnya slide summary lah, ya, dalam bentuk gambar mungkin atau lebih mudah ya kita melihat. Ini adalah gambaran tentang conventional insurance. Ya, kita lihat di sini ada 3 ya. Satu nasabah, nah, itu yang sebelah kiri sekali. Kemudian ada insurance company, kemudian ada reinsurance. Sebenarnya insurance itu ada reinsurance juga. Dalam takaful ada retakaful juga. Ya, nah, tapi kita mungkin fokus kepada antara nasabah ini dengan insurance company. Nah, jadi dalam conventional insurance itu terjadi risk transfer tadi itu. Ya, terjadi risk transfer, ya, yang mana resiko dari nasabah dipindahkan. Nanti akhirnya insurance company akan membayar, ya. Nah, ini mudahnya seperti ini, ya. Jadi hubungannya itu adalah hubungan tadi itu perniagaan, hubungan jual beli, dan prinsipnya ada risk transfer. Nah, sementara dalam takaful, ya, itu tidak jadi risk transfer. Dalam takaful, ya, nah ini takaful. Ya, kita lihat takaful. Nah, sesama nasabah ini mereka akan saling akan saling cover, ya, akan saling menjamin satu sama lain. Ini contohnya cuma 5. Bayangkan kalau ada 1.000, ada 100.000. Ya, satu sama lain akan berkontribusi. Sementara takaful operator, ya, kerjanya itu adalah ya managing, ya, the fund dan juga mengelola, ya. Nah, karena takaful operator kan diberi license oleh pemerintah untuk mengelola, ya, dana ini, ya. Nah, jadi tidak terjadi transfer of risk, tetapi di sini terjadi risk sharing, ya, terjadi risk sharing sama mereka, dan juga tidak berlaku gambling karena takaful operatornya nanti dapat fee, ya, dari manajemen ini, ya. Ada perhitungannya, itu perhitungan matematiknya ada tersendiri. Kita sedang mempelajari tentang prinsip-prinsipnya saja, ya. Jadi terlihat jelasnya perbedaan yang mendasar, ya, antara konsep takaful, ya, dengan konsep konvensional insurance, ya. Kemudian bisa kita lihat juga dalam conventional insurance. Nah, ini ada isu-isu yang berkaitan dengan tadi itu pelanggaran-pelanggaran syariah, ya. Jadi ini nasabah, kemudian nasabah membayar premi kepada insurance company, ya. Nah, di sini terjadi risk transfer, ada gharar, ada maisir, ya, ada hubungan perjudian, ya, ada hubungan ketidakpastian tadi itu yang sudah kita bincangkan, ya, pada premium ini, ya, sehingga dia menimbulkan syariah isu. Nah, apabila uang itu sudah masuk, dia menjadi milik, ya, insurance company, menjadi rekening insurance company. Nah, insurance company ini dia akan investasikan ke macam-macam, ya. Di antaranya itu ada investasi yang ke riba, ya, di ribawi investment, ya. Jadi kalau seandainya kemudian dari uang ini juga nanti kalau seandainya ada surplus, maka surplus ini akan untuk dividen shareholder insurance company ini. Kemudian kalau ada klaim, ada apa-apa, ini akan dibayarkan kembali kepada nasabah, ya, kepada policy holder. Tapi diantaranya adalah daripada uang riba juga di sini. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan ada 3 masalah besar, ya, pada conventional insurance dari segi syariahnya, yaitu transaksi gharar, transaksi maisir, dan juga transaksi riba. Ya, semua ini menyebabkan transaksi dalam conventional insurance ini sebagai transaksi yang batil, ya, transaksi yang tidak bisa diterima, tidak syariah compliant. Ya. Nah, itu kesimpulan umum, ya. Kenapa akhirnya harus ada takaful, ya, harus ada jalan keluar, harus ada alternatif yang sesuai dengan syariah, ya, karena unsur-unsur ini akan tidak ada, ya, unsur gharar, maisir, dan riba ini akan dihilangkan di situ, ya. Baik.
Nah, takaful ini sebenarnya ada dua jenis ya. Secara umumnya operasi takaful ini ada dua jenis. Ada yang disebut sebagai general takaful ataupun takaful umum, ya. Ada yang disebut sebagai family takaful, ya, ataupun takaful keluarga. Nah, takaful umum itu ataupun general takaful ini biasanya menyangkutnya kepada properti dan juga harta benda. Tadi seperti misalkan mobil kita, ya, kalau kecelakaan, ya, rumah kita apabila terjadi kebakaran misalkan, ataupun harta benda yang lain, ya, benda-benda yang lain lah, ya. Nah, ini di cover dalam general takaful. Maka saatnya terjadi event, terjadi resiko, ya, pihak takaful akan memberikan kompensasi. Sebenarnya bukan pihak takaful sih, sebenarnya adalah uang yang terkumpul dari policy holder itu, ya, dengan takaful itu yang akan memanage. Dia akan dapat kompensasi dari situ. Nah, kompensasinya itu tidak dalam bentuk uang kalau untuk general takaful, ya. Kompensasinya itu tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk perbaikan. Tadi itu, kalau seandainya mobil kita rusak karena kecelakaan, maka pihak takaful nanti akan membenarkan kita memperbaiki mobil kita di garasi ataupun di bengkel, ya. Nanti pihak takaful yang akan membayarnya. Nah, jadi general takaful ini secara umumnya tidak memberikan penggantian, ya, tidak memberikan papasan itu dalam bentuk uang, ya. Baik. Nah, tetapi di sana ada satu jenis takaful lagi yang disebut sebagai family takaful. Nah, family takaful ini berbeda sedikit dengan general takaful. Family takaful ini dia, ya, memberikan pampasan, ya, ataupun memberikan penggantian dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang. Karena apa? Karena family takaful ini sebenarnya bukan hanya sekedar kompensasi, bukannya sekedar coverage, tetapi dia juga adalah tabungan dan investasi. Ya, dia tabungan. Jadi setiap premi yang kita bayar, setiap contribution yang kita bayar itu nanti account-nya itu, rekeningnya itu terbagi dua. Ada rekening tabarruk, nah ya ini khusus untuk kompensasi, istilahnya ini hangus lah ya. Yang sebagai tabarruk ini hangus, sementara sisanya itu adalah tabungan kita. Ya, jadi seandainya kita tidak terkena musibah, ya, maka kita akan mendapat tabungan juga. Nah, tabungan ini nanti diinvestasikan oleh syarikat takaful. Jadi keuntungannya juga kita akan dapat. Dia akan menambah tabungan kita. Ya. Jadi katalah kita punya plan family takaful nih, katalah 35 tahun misalkan. Ya, jadi tiap tahun itu kita bayar premi, sebagiannya tabarruk, ya. Sebahagiannya adalah saving kita. Nah, saving kita nanti selama kalau seandainya kita mati misalkan, maka kita akan dapat pampasan. Ataupun kalau kita mature, artinya kita sampai kepada tempo kita, maka kita akan dapat tabungan kita sendiri. Nah, ini ada perhitungannya sendiri. Jadi sebenarnya family takaful ini dia adalah sejenis apa namanya? Asuransi dan juga sebenarnya financial management, ya, karena di situ ada investasi juga. Sebenarnya di sini ada unsur investasi juga pada takaful. Ya, makanya dulu waktu kita bincang tentang konsep investasi, saya sengaja tidak menyentuh tentang takaful ya, karena perbincangannya harus lebih panjang supaya lebih jelas. Nah, sekarang itu terlihat bahwasanya di dalam family takaful ini ada unsur investasi. Ya, ada unsur investasi. Nah, biasanya dalam family takaful ini kompensasinya itu memang nanti dalam bentuk uang, ya. Jadi kita akan dapat uang lah di situ, ya. Akan dapat pampasan dalam bentuk uang, khususnya tabungan kita dan juga investasi kita ataupun kompensasi kita. Saatnya terjadi kematian misalkan, ya, ataupun sudah jatuh tempo misalkan, ya, itu juga bisa mendapatkan kompensasi yang lebih, ya, dari ya. Karena apa? Karena tadi itu ada keuntungan investasi dan juga ada surplus. Ya. Jadi kita lihat ya, perbedaan di antara general takaful, ya, dengan family takaful. Kalau general takaful ini dia untuk coverage semata-mata,
Ya, tetapi kalau family takaful dia ada coverage dan juga ada unsur investasi. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat ya fungsi dari premi kita, ya, fungsi daripada premium kita. Ya, kita bandingkan ya antara general takaful dengan family takaful dari segi premi yang kita bayar. Ya, dari segi contribution yang kita bayar. Ya, nah, kalau seandainya general takaful, premi yang kita bayar itu sepenuhnya adalah tabarruk. Ya, sepenuhnya adalah tabarruk, sepenuhnya adalah donasi. Maka ketika kita memberikan premi, sebenarnya kita sudah memberikan donasi, ya, sudah khalas, ya, sudah selesai ya hubungan kita dengan uang kita itu. Ya. Nah, cuman nanti keuntungannya adalah apabila ada surplus, karena tadi kan kita cerita bahwasannya uang kita ini dia tetap dia tidak dialihkan, tidak dipindahkan kepada rekening perusahaan takaful. Dia tidak menjadi milik takaful, dia tetap donasi untuk sesama kita. Ya, donasi untuk sesama kita. Oleh sebab itu apabila ada surplus, ya, yaitu ada lebihan di antara jumlah premi dengan jumlah klaim, ya, maka surplus itu nanti digunakan untuk diskon. Jadi pada tahun depannya premi kita itu akan berkurang. Ya, katalah kita bayar tahun ini premi kita 100 misalkan, maka tahun depan kemungkinan kita tidak membayar 100 lagi untuk coverage yang hampir sama ya, mungkin 90 atau 80 dan sebagainya, tergantung kepada ya, keadaan keuangan. Ya, nah ini keuntungannya. Ya. Kemudian tadi saya katakan bahwasanya general takaful ini dia only coverage. Ya, kita tidak dapat uang ya dari general takaful ini, kita tidak dapat uang. Ya, tidak dapat pampasan uang, ya, tetapi pampasan itu adalah dalam bentuk tadi itu perbaikan, repair misalkan, ya, mobil kita, rumah kita, ya, apa saja kita akan dapat repair. Ya. Nah, sementara dalam family takaful, ya, dalam takaful keluarga itu nanti premi kita terbagi kepada dua. Ya, tadi saya sudah katakan satu yang kita katakan sebagai tabarruk, ya, dan satu yang dikatakan sebagai tabungan investasi. Nah, ini siapa yang menentukan? Nah, ini yang menentukan adalah perusahaan takaful. Ini masing-masing orang itu kadar tabarruknya berbeda karena resikonya berbeda-beda setiap orang. Orang yang lebih tua umurnya mungkin akan membayar tabarruk yang lebih, ya, karena resiko dia dibandingkan dengan orang yang umur muda, orang yang sudah berumur 50 tahun dibandingkan orang yang masih 25 tahun. Nah, kadar persentage tabarruknya itu akan lebih besar yang umur 50 tahun dibandingkan dengan umur 25 tahun. Karena resiko kena penyakit, resiko kematian, misalkan itu lebih kepada orang yang lebih tua. Sehingga proporsi tabarruknya, persentage-nya itu adalah lebih besar. Ya, begitu. Ya. Jangankan umur ya, jenis kelamin itu juga bisa membedakan, ya, bisa membedakan mortality rate-nya itu kan, ya, kadar panjang umurnya misalkan. Kita tahu antara wanita dengan lelaki itu, wanita secara umumnya itu lebih panjang umurnya, sehingga premi kaum wanita itu lebih rendah dibandingkan dengan premi ya kaum lelaki, karena wanita itu ya umurnya lebih panjang. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ya, kenapa wanita itu kita lihat mungkin di keluarga kita kakeknya mungkin udah meninggal tapi neneknya mungkin masih hidup, ya kan, karena umur nenek itu lebih panjang dari umur kakek. Nah, ini di antara hikmah. Kenapa demikian? Ya, di antara hikmahnya adalah wanita ini kan darahnya itu dia berbeda dengan darah laki. Darah laki itu dia tidak pernah bertukar. Ya, darah kita itu yang lelaki itu dari dulu sampai sekarang masih pakai darah yang sama. Istilahnya kalau oli yang itu juga kita pakai. Tapi wanita dia ada haid, ya kan, dia ada menstruation, ya, ada darah yang terbuang, ya, kemudian tumbuh darah yang baru lagi. Ya, kemudian wanita juga bersalin yang mengeluarkan banyak darah juga.
kemudian ya, tumbuh darah yang baru lagi, sehingga kalau istilah mobil itu olinya itu berganti itu dengan yang baru, ya. Dan ini menyebabkan diantaranya secara spesifiknya itu wanita itu hidup lebih panjang ya, dibandingkan lelaki, dan ada implikasinya kepada bayaran premi. Ya. Nah, karena rekeningnya itu terbagi dua, maka seandainya ada surplus, maka surplusnya itu akan masuk dalam tabungan kita. Ya, nah ini keuntungan. Jadi tidak langsung masuk ke perusahaan. Ya. Nah, begitu juga apabila ada keuntungan investasi, maka untung investasi ini masuk juga dalam tabungan kita. Ya, oleh sebab itu maka sebenarnya family takaful ini ada dua fungsinya, ada dua benefitnya. Satu coverage, ya. Satu coverage saat kita terjadi resiko, dan yang kedua adalah saving and investment, ya, saving and investment. So ini adalah salah satu bentuk financial management juga, ya. Jadi kalau kita punya ataupun kita ikut serta di dalam family takaful, maka sebenarnya kita dapat dua-dua manfaatnya. The coverage pun kita dapat, kemudian saving and investment pun ya sedang kita lakukan juga. Baik. Nah, saya ingin menunjukkan di Oman ini. Di Oman, ya, di Oman kita ada dua syarikat takaful. Ya, yang pertama adalah Takaful Oman, ya, yang berdiri tahun 2000, sekitar 2014 gitu kan, 2015, sekitar itulah, baru sebenarnya. Ya, takaful di Oman ini relatif baru, sama seperti Bank Islam juga di Oman. Masih relatif baru tahun 2013-2014. Ya, dibandingkan dengan, bayangkan kalau di Dubai itu, Bank Islam of Dubai itu udah 1975. Ya, sedangkan Oman baru 2013-2014. Bedanya itu hampir 40 tahun, padahal Oman dengan Emirat ini tetanggaan saja. Tetapi Oman agak telat ya dalam menerapkan Islamic finance, ya, baik dalam bankingnya ataupun dalam takafulnya. Ya, nah ini salah satu perusahaan takaful di Oman, namanya Takaful Oman. Ada websitenya. Ya, nah ini kita lihat ya, dalam Takaful Oman nih ada macam-macam. Saya klik produknya ini. Ya, ada grup family takaful, grup health takaful, grup credit takaful, motor insurance takaful, dan sebagainya. Ya, nah ini produk-produk yang disediakan oleh Takaful Oman. Nah, selain daripada Takaful Oman, ada satu perusahaan lagi, ya, ini adalah Al-Madinah Takaful, ya, Al-Madinah Takaful, ya. Nah ini perusahaan yang kedua yang ada di Oman, ya, Al-Madinah Takaful. Nah, Madinah Takaful ini menarik. Ada livestock insurance, ya, livestock insurance. Yang ada gambar onta nih di sini. Ya, jadi onta di sini bisa diasuransikan juga. Karena kita lihat kan onta-onta di sini kan banyak tuh ya, kalau kita pergi kemana-mana. Kadang-kadang onta itu cross di jalan, mungkin ketabrak mobil, ya. Mungkin pihak yang punya ontanya rugi ya dengan kematian ontanya, ya, sehingga onta itu menjadi istilahnya insurable interest. Nah, dalam istilah insurance itu ada insurable interest. Jadi onta itu bisa jadi insurable interest. Karena onta itu harta, ya. Jadi kalau kehilangan onta kan satu kerugian kan bagi pemiliknya. Sehingga pihak takaful di sini pun cukup proaktif ya, menjadikan livestock insurance ini sebagai salah satu produknya, ya, sebagai salah satu servisnya. Ya, ini cukup menarik, yang disediakan oleh Madinah Takaful. Ya, jadi seperti itu. Nah, asuransi ataupun di Oman ini ada sesuatu yang menarik, ya, ada sesuatu yang menarik, yaitu duanya ini adalah full fledged, ya. Nanti kita akan cerita tentang Indonesia. Dua-duanya ini adalah baik Madinah Takaful ataupun Takaful Oman ini, dua-duanya full fledged. Full fledged itu adalah arti tidak dimiliki, bukan anak syarikat kepada takaful konvensional. Ya, Takaful Oman dan juga Takaful Madinah. Karena itu memang peraturan pemerintah Oman di sini, ya, syarikat takaful itu harus berdiri sendiri. Harus fully owned, by Islamic entity.
Kalau bank enggak. Kalau bank dia boleh dua-duanya. Makanya kalau bank Islam di Oman ini ada dua kan, ada yang full fledged, ada yang window istilahnya. Ya, kalau yang full fledged itu dua, yaitu Bank Nizwa dengan Bank Al-Iz. Nah, selain daripada itu window lah ya. Ya, itu seperti Al-Mifta, ya, kemudian apa namanya, Al-Maisaro, ya, Al-Ahli dan sebagainya itu window. Nah, untuk takaful, window itu tidak boleh ya, di sini. Jurisdiksi di Oman tidak membolehkan. Takaful itu window, dia harus full fledged. Maka takaful Oman dan juga takaful Madinah ini dua-duanya adalah full fledged. Oke, baik. Nah, kemudian kita lihat di Indonesia, ya Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita juga ada takaful di sana, ya. Bahkan kita lebih awal lagi dari di Oman, ya. Sejak tahun 1994 lagi kita sudah punya ya, perusahaan-perusahaan takaful. Ya. Nah, ini PT Syarikat Takaful Indonesia ini adalah syarikat takaful yang pertama, ya, berdiri di Indonesia 24 Februari 1994. Ya. Dan sekarang ini kita punya lebih kurang sekitar 50 operator takaful. Ya, 50 operator takaful yang lebih kurang hampir 10 lah ya. Kurang dari 10 itu yang full fledged. Lebihnya itu adalah dimiliki oleh syarikat-syarikat konvensional yang menawarkan takaful ya, seperti misalkan apa misalkan syarikat-syarikat yang konvensional ya. Nah, cuman di Indonesia ini ada satu peraturan baru, yaitu syarikat takaful keluarga dengan syarikat takaful umum ini harus terpisah. Nah, beda dengan di Oman, ya, takaful keluarga dengan takaful umum, family takaful dengan general takaful ini masih bisa di offer oleh satu perusahaan. Tadi kan di sini ya, takaful Oman misalkan ada family takaful tetapi ada motor juga ya. Nah, ini namanya gabungan ya, komposit ya, ini namanya komposit ya. Jadi di Oman ini peraturannya masih membenarkan ya composite insurance, yaitu gabungan di antara family takaful dengan general takaful ini bisa ditawarkan oleh satu syarikat yang sama ya. Nah, ini juga kita lihat ya, kendaraan ada ya, kemudian life pun ada ya, individual ya, baik mana takaful ya. Tetapi di Indonesia peraturan itu tidak boleh. Indonesia perusahaan takaful keluarga harus berdiri sendiri ya. Kemudian perusahaan takaful umum general harus berdiri sendiri, tidak boleh ya, satu syarikat yang sama. Ya, hanya peraturan Indonesia. Sebenarnya peraturan pemisahan ini lebih umum ya di dunia ini, lebih umum. Ya di Malaysia juga begitu ya. Kebanyakannya itu takaful itu memisahkan di antara perusahaan takaful keluarga dengan perusahaan takaful umum terpisah karena resikonya itu berbeda. Pengurusan resikonya akan lebih teliti, lebih baik misalnya. Kenapa Oman membuat demikian? Mungkin ini hanya hemat saya saja karena Oman ini masih baru ya kan. Nanti lama-lama mungkin dia akan lebih specialized lagi ya antara takaful keluarga dengan takaful umum ya. Nah, ini website dari takaful keluarga ya. Jadi memang ada takaful keluarga ya. Khususnya untuk family takaful tadi itu yang memberi pampasan ya, uang ya, dan juga ada ya, takaful umum ya, ini dari website takaful umum. Jadi ini khusus untuk kendaraan tadi, kecelakaan, rumah, kebakaran dan sebagainya ya. So jadi saya rasa itu yang saya ingin sharekan ya. Kita masih ada waktu lagi insya Allah sekitar setengah jam untuk kita berdiskusi ya. Saya rasa mungkin cukup jelas ya kan, terutamanya perbedaan. Yang paling penting adalah perbedaan antara takaful dengan conventional insurance dan di mana manfaatnya sekiranya kita punya polisi takaful. Saya serahkan kembali sama Mas Budi untuk kita diskusi. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz.
Bahasanya menarik sekali, membuka wawasan kita ya. Selama ini kan kita juga mungkin sebagian besar dari kita kurang paham insight dari perbedaan signifikan dari asuransi syariah dan konvensional itu seperti apa gitu. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang asuransi syariah, dipersilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pak Lugi, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Mukhlis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ustaz mau nanya, tadi saya lihat di pilihan optionnya produknya Takaful Oman itu kok nggak ada health insurance ya? Adanya critical illness, tapi nggak ada yang full health insurance. Apakah itu juga di Indonesia juga seperti itu juga? Dan apa penyebabnya, Ustaz? Mungkin ini kita bisa tanyakan langsung ya ke syarikatnya, karena kalau sudah menyangkut produk ya kan, itu secara detailnya juga kita tidak tahu ya kan. Tapi secara umumnya health insurance itu ada. Universitas saya itu pakai pakai Madinah Takaful ya. Jadi saya punya kartu insurance Madinah Takaful, itu health insurance kan. Ya, saya bisa pergi ke salah satu klinik ataupun salah satu rumah sakit di sini ya dengan menggunakan kartu itu. Ya kan? Berarti ada ya, karena memang universitas saya pakai Madinah Insurance. Ya. Tapi nggak tahu yang Oman Takaful ya kan. Secara detailnya itu mungkin kita bisa secara detail ya. Ya. Jadi untuk penerapan prinsip-prinsip syariah itu juga untuk health insurance bisa juga, Ustaz ya? Bisa, ya kan? Health insurance itu masuk di dalam karena kita tidak akan dapat pampasan kan? Kita hanya dapat hospitalization misalkan, yang seharusnya kita operasi bayar sendiri, mungkin kalau ada asuransi kita tidak perlu bayar, ya. Pihak asuransi nanti yang akan memberikan biayanya kepada kita. Ya. Satu lagi berkaitan dengan health insurance, kalau di Indonesia untuk memilih health insurance syariah yang benar-benar syariah itu bagaimana, Ustaz? Apa panduannya? Sebenarnya kalau yang dikatakan takaful itu ya kita sebagai masyarakat awam kita katakan ya sudah benar-benar syariah lah, karena kan dimonitor oleh syariah supervisor kan, ya. Jadi apa saja syarikat yang menamakan dirinya takaful itu ada syariah ininya, ada syariah supervisornya ya, ada syariah auditornya. Ya. Jadi seharusnya memang itu ya tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Jadi itu sudah inilah ya, sudah jaminan lah ya. Tinggal lagi mungkin nanti yang membedakannya itu ya produknya itu, servisnya itu ya. Nah, ini mungkin di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu beda-beda kan. Cara servisnya itu beda-beda. Ada yang mungkin di satu perusahaan ini tidak punya produk A misalnya, tapi di perusahaan lain ada produk A-nya misalkan ya. Nah, itu mungkin sesama. Karena banyak tadi kan, bayangkan sampai 50 perusahaan di Indonesia itu. Berarti banyak sekali pilihan. Dan kita harus tanya satu-satu. Nah, tergantung kepada keperluan kita apa ya, nanti disesuaikan dengan servis yang disediakan ya. Jadi begitu Mas Mukhlis. Jazakallah, Ustaz. Oh iya kok. Selanjutnya Pak Darmawan. Mungkin Pak Darmawan bisa menanyakan langsung, Pak Darmawan, supaya bisa langsung bertatap muka dengan Ustadz. Waalaikumsalam. Ini agak kurang ini ya, kurang jelas ini. Gambar saya juga hilang ini. Gelap gulita, iya, nggak tahu. Kemudian suara bisa kedengar, muncul hilang ini. Makanya tadi saya tulis saja. Nah, di suara aja Pak, suara jelas tapi ya.
Suara kedengaran. Oke. Assalamualaikum Pak Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, ini ada juga banyak pihak yang menganggap bahwa takaful syariah itu nggak jauh beda dengan yang konvensional. Karena juga mengandung unsur yang spekulasi di situ. Dalam artian begini, kalau kita asuransi itu kita nggak tahu itu kan ke depannya kaitannya, misalnya contohnya kita mengasuransikan mobil gitu, kita itu nggak tahu kalau mobil itu bakal hilang atau enggak gitu, demikian ya. Jadi kurang lebih sama dengan konvensional, jadi ada unsur gorornya itu. Mohon penjelasan itu apa bedanya tuh dengan yang konvensional dan syariah ini. Makasih. Tadi itu saya udah jelaskan. Kalau yang konvensional, goror kita itu diserahkan ke mana? Resiko kita diserahkan ke perusahaan. Nah, dalam takaful tidak ada penyerahan itu. Sesama kita itu kita menanggung istilahnya, ya. Nah, sesama kita, of course dari segi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, itu memang terjadi, ya, kita tahu, ya. Cuman bedanya itu goror. Nah ini kalau kita ingin bahas secara lebih dalam ya, istilah goror. Goror ini dalam transaksi bilateral itu memang tidak boleh. Dalam transaksi tadi itu jual beli. Tetapi goror dalam transaksi tabarruat itu dibolehkan. Ya. Nah makanya di sini walaupun dia tetap ada goror, tetapi gorornya itu dia sesama. Ya, gorornya itu di-share. Ya, kalau gharar itu di-share nggak kenapa? Yang tidak boleh gharar itu adalah ditransfer, dijual. Nah, itu perbedaan mendasar. Memang masih ada unsur ghararnya, dalam arti kita tidak tahu kan mobil kita akan celaka ataupun kita akan sakit, ya kita tidak tahu. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana kita memanage ghararnya itu. Adakah kita mentransfer kepada orang lain, kita jual pada orang lain sehingga orang lain itu yang menanggung, atau sesama kita sharing. Nah, syariah itu membenarkan kalau saatnya ghararnya itu di-sharing bersama. Ya, bukan dipindahkan kepada pihak lain. Jadi kita bayangkan beginilah, kalau kita ada 1 juta orang, seperti di Indonesia misalnya, ada satu perusahaan yang nasabahnya 1 juta. Kalau 1 juta orang ini mengalihkan resikonya kepada perusahaan, bayangkan perusahaan itu harus menanggung 1 juta nasabah, 1 juta resiko nasabah. Itu kan gambling betul-betul. Tapi dalam takaful, resiko itu tidak dipindahkan ke nasabah, ke syarikat, tetapi sesama mereka 1 juta orang ini saling saling mengcover satu sama lain. Ya, saling membantu satu sama lain. Kan berbeda itu. Secara prinsipnya itu sudah sangat berbeda sekali. Ya. Saya rasa kita harus teliti ya. Makanya tadi dari awal saya membuat perbandingan itu supaya terlihat ya perbedaan yang mendasar ya di antara takaful itu ya dengan conventional insurance kan. Ada sekurang-kurangnya ada 6 perbedaan poin tadi. Ya, nggak tahu Pak Darmawan sempat mengikuti nggak yang poin-poin di awal itu. Ada 6 poin besar yang menyebabkan yang menyebabkan takaful itu dengan conventional insurance itu berbeda. Ya, secara prinsipnya. So jadi saya rasa tidak begitu tepat seandainya kita melihat hal itu sama. Ya, justru sangat berbeda sekali. Insurance perusahaan takaful itu kooperatif dia. Prinsipnya cooperative insurance, ya dia seperti mutual insurance, ya. Sementara konvensional itu dia komersial, makanya betul dinamakan commercial insurance bukan cooperative insurance, ya. Kalau takaful itu lebih kepada kooperatif, ya. Dari situ aja sudah kelihatan perbedaan mendasarnya, ya. Saya rasa begitu Pak Darmawan, ya. Menarik nih Pak. Jadi kita bisa ikut asuransi. Saya termasuk yang agak anti asuransi sebenarnya. Ya, bukan asuransi, takaful.
Ya, takaful sebenarnya. Jadi kalau asuransi itu memang seperti judi. Makanya kemarin kan banyak perusahaan-perusahaan yang kemarin gitu Jiwasraya kan. Karena apa? Karena duit kita habis masuk ke dia, habis itu dia gunakan semau-maunya kan. Kita nggak tahu setelah itu. Ya kan, apakah duitnya masih ada atau diinvestasikan kemana ya kan. Tapi kalau dalam takaful, duit kita masih dalam duit kita, tidak bercampur dengan rekening mereka. Tidak jadi aset mereka kan. Dia masih tetap dalam ya, kepemilikan kita ya. Kepemilikan bersama. Karena syarikat takaful itu hanyalah memanage ya, dana kita. Tidak dana kita. Lain sekali kan. Ya. Berbeda sekali ininya prinsipnya antara takaful itu dengan conventional insurance. Ya. Sehingga tidak terjadi perjudian, tidak terjadi gambling, tidak terjadi trade off. Yang terjadi adalah cooperations. Ya, ya gitu. Harap itu bisa difahami. Justru itu saya ingin tekankan di situ perbedaan yang fundamentalnya. Kita harus bisa melihat perbedaan yang mendasar di antara kedua itu. Ya. Kalau detailnya itu masalah teknis lah ya. Masalah tadi produk ya, produk kesehatan ya ini tidak mungkin ya, itu sudah masalah teknis lah ya. Tapi prinsipnya itu yang harus kita pahami betul-betul. Mudah-mudahan Pak Darmawan bisa memahaminya. Bisa, kasih. Silakan Pak. Yang lain ada yang nunggu mungkin. Ya, silakan. Ustaz, mungkin nanti berkenan untuk sharing presentasinya Ustaz, jadi bisa di-share kepada jamaah. Oh ya. Agar lebih... Baik. Saya lupa tuh selalu ini, nanti diingatkan Mas Budi ya. Ada beberapa yang kemarin-kemarin juga bisa saya sharing juga. Ya, ingatkan saya lagi ya. Bisa nanti saya email ke Mas Budi. Jazakallah khairan. Selanjutnya kepada Pak Bilman. Silakan Pak Bilman. Ini suara saya. Ini ketua diaspora kita nih. Selamat Pak Bilman. Ya, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang malam ya. Begini Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi bahwa takaful itu sebenarnya keuangannya berbeda dengan konvensional ya. Tetapi yang saya ketahui sejauh ini banyak sekali asuransi syariah atau takaful yang juga dimiliki oleh perusahaan konvensional. Seperti misalnya perusahaan asing lah mungkin yang banyak dikenal seperti AXA atau Prudential, Allianz. Ya, betul. Nah, itu gimana hukumnya gitu loh. Apakah kita bisa ikut perusahaan yang seperti itu walaupun mereka menjualnya atau dilabeli sebagai asuransi syariah atau takaful begitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tadi dipaparkan bahwa seharusnya kita kan bersama-sama sharing resiko begitu ya. Ya. Dan setahu saya perusahaan asuransi itu adalah salah satu perusahaan asuransi yang paling besar untungnya gitu loh. Nah, kalau kita ikut asuransi keluarga atau asuransi jiwa, setahu saya, pengalaman saya bahwa termasuk yang syariah, kita harus membayar setiap tahun tabaru ataupun premi. Tapi rasanya saya belum pernah menerima bagi hasil begitu. Itu bagaimana ya teknisnya begitu loh. Kapan mereka bagi hasil kita selain pada waktu terjadi resiko. Jadi kecelakaan, terjadi meninggal. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Iya. Jadi yang pertama itu memang di Indonesia, kan tadi saya udah katakan ada 50 perusahaan takaful operator ya. Sekitar hampir 10 itu yang full fledged. Sementara yang lebihnya itu 4 lebih itu masih dimiliki oleh dia merupakan anak perusahaan dari conventional insurance. Tadi seperti jurisprudence jurisprudence Prudential atau Allianz. Prudential ataupun Allianz. Ya, ini kan perusahaan besar nih. Ya. Nah, cuman bedanya di mana? Sama seperti Bank Islam juga. Nah, bedanya itu adalah tadi itu karena tidak ada account itu dia tetap ke kita. Jadi uang kita itu tidak masuk ke rekening mereka.
Mereka itu hanyalah memanage duit kita. Ya. Jadi sebenarnya duit kita itu masih di dalam rekening kita, tidak bercampur dengan rekening mereka. Mereka itu hanya manajer istilahnya. Ya, mereka itu hanya manajer kepada duit kita. Nah, sebagian daripada uang premi ini diberikan nanti kepada mereka. Ya, ada persentasenya lah, itu ada perjanjiannya kan, ada peraturan dari pemerintah juga. Ya, katalah kita menabung katalah 1 juta setahun. Ya, mungkin dari 1 juta setahun itu yang jadi fee ya mungkin sekitar 50.000 mungkin jadi fee untuk mereka. Itu sudah ditentukan ininya. Nah, yang 950.000-nya itu tabaruk kita kalau yang general. Ya, kalau yang general, tapi kalau yang family, nah 950.000 itu nanti adalah dibagi 2 kepada tabaruk, 1 kepada tabungan. Nah, kalau Pak Bilman masuk di dalam yang family tadi, Pak Bilman harus tahu berapa lama Pak Bilman ini akan ikut serta di dalam takaful ini. Itu harus tahu berapa lama nih. Dia bukan general insurance. Kalau general insurance itu setiap tahun habis. Ya, kalau kita nggak terjadi kecelakaan, itu namanya general insurance. Ini kan tadi ada 2 nih, ada general insurance, ada family insurance. Ya, kalau general insurance kita memang tidak akan dapat apa-apa ya, saatnya tidak terjadi kecelakaan. Tetapi kalau family insurance itu biasanya ada termnya, berapa lama kita akan ikut serta, ya, berapa lama kita participate. Katalah Pak Bilman participate 10 tahun misalkan, ya selama 10 tahun kita akan bayar premi. Nanti ketika 10 tahun sampai, baru Pak Bilman akan dapat pampasannya itu, karena mature. Ya, sudah sampai maturity-nya. Kalau 15 tahun, ya 15 tahun. Jadi maturity, pampasan ini dapat melalui 3 jalan. Kalau yang family ya, 1, kematian. Ketika kita mati, kita akan dapat pampasan. Keluarga akan dapat pampasan. Yang kedua, apabila kita berhenti di tengah jalan. Ini namanya surrender. Ya, surrender artinya withdraw lah. Plan kita 15 tahun, mungkin setelah 5 tahun kita nggak ingin melanjutkan karena mungkin kita keluar negeri atau apa, kita berhenti di tengah jalan. Itu kita akan dapat pampasan juga dari tabungan kita, ya. Karena dalam family tadi kan ada yang kita tabungkan, ya kan? Dan kemungkinan juga kalau ada keuntungannya kita juga akan dapat keuntungan selama tabungan 5 tahun itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sampai kepada maturity, ya tadi plannya 15 tahun, begitu kita sampai 15 tahun habis, berarti mature polisi kita. Nah, ketika itu kita akan dapat pampasan. Nah, saya ingin tanya sama Pak Bilman ini berapa tahun? Ya, dalam family takaful itu berapa tahun plannya? Bisa beri jawaban nggak kepada saya? Saya pernah ikut yang asuransi syariah dari Allianz itu kalau nggak salah 15 tahun ya. 15 tahun. Sekarang sudah berapa tahun? Mungkin udah 10-11 tahun ya, Ustaz. Berarti masih ada 4 tahun lagi. Itu saya ditanyakan itu. Berarti ada 4 tahun lagi Pak Bilman akan matang polisinya itu. Nah, begitu matang baru nanti Pak Bilman akan dapat pampasan itu. Dan jadi tidak apa-apa ya Ustaz ya. Atau misalnya nanti ada pampasan atau maturity-nya sudah tercapai, saya bisa mengambil dari situ itu insya Allah halal gitu ya. Ya, kalau seandainya takaful, ya insya Allah halal. Karena itu dihalalkan ya oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Kita masyarakat awam, kita bukan ulama, mereka katakan halal, ya sudah. Kalau tidak halal, mereka bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi para ulama yang mengatakan Bank Islam itu halal, takaful halal, ya kita masyarakat awam, kita ikut saja. Ya, tapi kalau kita pilih yang konvensional, yaitu kita lah yang bertanggung jawab nanti. Padahal kita sudah punya alternatif yang lain. Yang saya ragu-ragu tadi karena dia dimiliki oleh perusahaan konvensional, tidak apa-apa ya, karena mereka pengelolaannya sepertinya pengelola saja. Iya, cuman memang di Oman tidak dibenarkan jurisdiction-nya. Di Oman itu semuanya tidak dimiliki oleh oleh perusahaan konvensional. Makanya ada istilah full-fledged. Full-fledged itu arti sepenuhnya dimiliki oleh syariat Islam itu sendiri ya. Dan ada yang window. Nah, kalau Pak Bilman ambil yang Allianz ya ataupun Prudential itu window ya.
Tapi kalau yang takaful apa namanya? Saya rasa gitu, takaful keluarga dengan takaful umi itu full fledged. Ya. Ala kuliah ya, kalaupun itu window, mereka fungsinya cuma mengelola saja. Ya, duit kita tidak masuk ke rekening mereka. Ya. Siap, terima kasih. Begitu. Sangat jelas. Ya. Jazakallah. Ya. Baik, selanjutnya Pak Ruli Pradewa. Monggo Pak Ruli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ruli? Alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustaz juga sehat nih semuanya. Ya Ustaz, 2 pertanyaan. Mungkin ya. yang kedua nanti real case. Yang pertama, dua-duanya real case sih. Yang pertama, kalau kita katakan ke Eropa Ustaz ya, ini kita kan harus misalnya nyewa mobil ya Ustaz. Itu kan ada pilihan mau pakai insurans atau tidak, dan pasti, dan mereka udah bukan takaful kan gitu. Nah kalau enggak, risikonya semua kita tanggung sendiri. Tapi kalau kita ambil, ya kan ada coverage-nya. Nah, kalau nggak diambil takut juga. Tapi ketika diambil, jadi dosa apa enggak ini Ustaz? Iya. Yang kedua, nah ini baru Ustaz di Oman ya, qadarullah di perusahaan asuransinya udah bukan yang Ustaz sebut tadi, Madinah ataupun takaful Oman. Nah, qadarullah kacamatanya ada crack gitu Ustaz. Nah, ketika anak cek di mana ada listingnya, datang ke toko optiknya, ternyata 100 rial gitu. Padahal di sini baru 2 bulan, yang 2 bulan ditarik cuman berapa 2 real, jadi baru 4 real. Artinya kalau Anda ambil berarti kan dapat seolah-olah dapat untung 96 real gitu. Ini kembali lagi juga halal apa enggak nih, kalau karena ini masalahnya di mata, ini dipakai tiap hari. Iya begini ya. Kalau saatnya belum ada alternatif yang lain, itu kan namanya darurat. Ya, seperti kalau Pak Ruli ke Eropa, berarti tidak ada syarikat takaful mungkin di sana ya, semuanya konvensional. Sementara hal itu mungkin kita perlukan. Ya. Sementara itu kita perlukan, maka kondisi itu dalam syariah namanya darurat. Ya, dalam kondisi yang darurat itu maka syariah memberikan keringanan, ya, untuk karena itu darurat. Ya, kalau kita tidak ambil mungkin dia akan memudaratkan kita. Ya, maka prinsipnya adalah ad-darurat tubihul mahdhurah, ataupun idza dayaqal amr ittasa'a, itu istilah ininya fikihnya. Apabila satu keadaan itu sempit, maka syariah memberikan kelonggaran. So, selagi tidak ada perusahaan takaful di sana, sementara kita memerlukan jasa itu, ya kan? Maka syariah dalam masalah itu mudah-mudahan memberikan kemaafan kepada kita. Ya, tetapi seandainya sudah ada alternatif seperti sekarang Pak Ruli di Oman, itu sudah ada alternatif ya syarikat takaful Oman ataupun Madinah takaful, ya kan? Maka ketika itu darurat kadar darurat sudah terangkat, sudah tidak ada darurat lagi di situ ya. Mau tidak mau kita harus ya mengambil yang takaful, ya kan? Tapi kalau di Eropa ataupun di Amerika misalnya belum ada, walaupun mungkin sudah ada ya, mungkin ya kita tergantung negara Eropanya. Kalau di Inggris itu mungkin sudah ada, ya kan? Bahkan Hannover itu dia justru memberikan coverage pada ritakaful, ya. Jerman punya asuransi. So ada beberapa negara Eropa yang sudah ada, tapi in case saatnya belum ada, maka itu adalah darurat. Ya, itu adalah darurat. Yang saatnya kita ambil pun disebabkan karena kita ingin menjaga kemungkinan terjadi, maka itu dimaafkan. Ya. Tapi syaratnya kita harus cek dulu ada nggak takaful di situ. Ya, kalau nggak ada ya sudah. Berarti memang tidak ada jalan keluar. Sama dengan
Tidak ada makanan yang lain kecuali daging babi misalkan, ya kan? Dan itu darurat, maka daging babi menjadi halal. Ya. So begitu saja prinsip dasarnya itu begitu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Yang masalah kacamata gimana, Ustaz? Kacamata ini karena sudah diambil, ya nggak kenapa teruskan lagi, nanti pindahkan saja asuransinya kepada takaful. Ya. Karena ini sudah apa namanya? Sudah waktu itu belum tahu kan. Ya. Ambil saja ya kan, pakai saja. Setelah itu cari apa nih yang takaful. Nah, kecuali kalau takaful tidak ada tentang kacamata ini ya. Sementara Pak Ruli memerlukan hal itu. Ya. Jadi yang sekarang ini sudah berlaku ya lanjutkan saja. Ya kan, lanjutkan saja, tapi jangan jangan diteruskan lagi nantinya. Ya, beralih kepada takaful. Itu saja ini saya nasihat saya. Ya. Jadi kalau melanjutkan dari pertanyaan Pak Ruli tadi kan karena asuransinya dari perusahaan, ya Ustaz. Ini dari perusahaan. Betul. Oh iya, kalau dari perusahaan itu nggak ada jalan lain. Saya pikir sendiri. Ini perusahaan Pak Ruli sendiri ya. Kalau perusahaan memang kita nggak bisa inilah ya, nggak bisa. Itu sudah dianggap darurat juga lah kalau perusahaan itu, kecuali saatnya perusahaan itu membenarkan membenarkan. Kalau dari perusahaan ya kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saya tadi tidak menangkap tentang itu dari perusahaan. Kalau dari perusahaan ya sudah kelas, ya nggak ada jalan keluar itu, kecuali saatnya perusahaannya masih memberikan ruang untuk berarti kita tidak ada pilihan dalam syariah. Kalau tidak ada pilihan ya namanya darurat, ya kan? Secara prinsipnya begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Baik, karena keterbatasan waktu, ya insya Allah pertanyaan Pak Ali yang selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Silakan Pak Ali. Ini Pak Ali Akbar ya, dari Falaj. Falaj Al-Qabail. Iya. Assalamualaikum Ustaz Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama kita nggak kumpul ini. Padahal Pak Ugi dekat ya dari kita ya, kalau dibandingkan ke Maskat. Nah, ya. Oke, Pak Ugi, kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin tadi agak sedikit ketinggalan ya. Kalau seksi pertama mungkin tidak sempat kita ikutin karena mencari-cari passwordnya tadi nggak ketemu. Akhirnya dihubungi oleh Pak Fahmi, dapat alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Pak Darman tadi, menyambung dari pertanyaan dari beliau, Ustaz. Jadi ada penjelasan dari Ustaz tadi di situ, kalau seandainya takaful ini, dana yang kita masukkan itu tidak diapa-apakan oleh pengelola takaful sendiri. Ibaratnya seperti ini ya Ustaz, kalau yang saya tangkap ya. Jadi sama dengan uang kita masukkan, kemudian dimasukkan ke dalam box ya. Jadi tidak diapa-apakan oleh takaful. Maksudnya begitu ya, Ustaz Rugi? Iya, tidak diapa-apakan adalah arti tidak menjadi milik perusahaan takaful. Nah, itu berbeda dengan konvensional. Apabila kita bayar premi, maka premi itu sudah jadi milik perusahaan konvensional. Nah, dalam takaful, premi kita itu tetap milik bersama. Nah, pihak takaful itu hanya mengelola uang kita. Kalau uang itu ada di dalam boxnya, ya dikelola di situ untuk bayar pampasan si A, misalnya bayar pampasan si B. Tetapi karena dia mengelola, dia juga dapat fee dari kita. Itu sudah ada perjanjiannya lah. Ya, jadi uang yang terkumpul itu berapa persennya itu nanti diberikan kepada syarikat takaful. Karena dia kan yang mengurus sehari-hari, ya kan. Tetapi saatnya terjadi keuntungan, dia juga bukan sekedar mengelola itu, dia juga menginvestasikan uang kita. Ya, nah itu nanti ada ininya juga, ada peraturannya. Kalau investasi mudharabah, berarti dia mudharib, kita robul mal. Nanti kalau ada keuntungannya dibagi dua gitu, berdasarkan persentasenya masing-masing. Ya kan? Nah, itu kalau sudah investasi itu masuk kepada akal-akal investasi yang lain. Ya, paham Ustaz. Satu lagi ini pertanyaan dari Pak Ruli juga. Ini sama-sama kita kerja di sini di perusahaannya. Karena perusahaan sudah mengasih kita asuransi beserta keluarga. Jadi kalau seandainya asuransi yang
yang dilimpahkan ke kita itu kita manfaatkan. Kalau seandainya itu bukan takaful, itu diperbolehkan ya Ustaz? Kalau dari hukum ininya, hukum syar'inya. Biasanya begini, pihak asuransi, pihak kantor kita itu tidak memberikan pembahasan uang. Itu general insurance, masuk dalam general insurance. Kalau kita sakit, maka kita akan ya karena kita tidak ada pilihan, ya boleh saja, ya karena kita tidak ada pilihan, ya. So kalau masing-masing kita diberikan asuransi health insurance oleh perusahaan yang bukan takaful misalkan, ya sudah kita terima saja, ya. Kita tidak perlu menolaknya karena itu dari pihak ini ya, kita tidak ada pilihan ketika itu. Ya. Oke, paham. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Satu lagi, jika berkenan juga mungkin nanti videonya akan diupload ke YouTube sehingga bisa di-share ke para jamaah yang mungkin tadi telat hadir sehingga bisa menyaksikan sesi materinya, Ustaz. Kalau antum izinkan. Insya Allah nanti saya berikan slide-nya ya sama Mas Budi. Nanti Mas Budi akan distribusikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah. Oke. Ya. Untuk rekaman pengajian ini bisa diupload juga Ustaz ya? Boleh diupload ya? Silakan. Ini nggak kenapa ini ya kan? Manfaat dan jadi ilmu yang jariah, amal jariah insya Allah. Baik Ustaz, karena waktu juga dan sudah azan Isya kayaknya sepertinya di masjid. Mari kita tutup kajian ini dengan doa Ustaz. Tafadhal Ustaz untuk memimpin doa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Tugi atas kesempatan peluangan waktunya dan juga kajian malam ini, juga bapak-bapak yang sudah bertanya sehingga memperkaya kajian malam ini. Alhamdulillah. Mari kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.